Pak. Sepeda motornya pun dijaga, jangan hilang. Oh iya Pak. Saya kan baru kehilangan sepeda motor. Oh iya Pak. Sampai sakit ada saya, pernah dipikirinnya. 2 hari yang lalu belum beli kan. Dan kembali ke tempat kerja. Iya Pak. Iya, karena Pak ada di rumah. Oke Pak. Itu aja ya. Oke Pak. Jadi nanti tetap bikin laporan lah. Jadi waktu kalian di sana itu nanti bikin videonya. Oh iya Pak. Oke Pak. Nanti dirangkum semua lah. Mulai dari kita. Ya. Oke. Oke Pak. Oke. Sekian dari briefing Pak Rasudin. Kita lanjut. Terima kasih. Kita lanjut ke Binjai, OTW. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dunia. Doa dan pakai helm Tuhan. Berdua selesai. Udah selesai, geng. Selesai. Pak suami Siapa namamu? Tuhan. Asisi itu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Sumatera Utara yang tujuan kedatangan kami ke sini untuk memaparkan materi tentang pentingnya upaya peningkatan pengenalan pajak serta fungsi terhadap siswa sekolah menengah atas. Cara sosialisasi tentang pengenalan pajak terhadap siswa SMA Paba di SMA Pajak di Bangsa Binjai, mudah-mudahan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini saya buka. Nggak bunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan beberapa materi nantinya yang kami sampaikan, dan tentunya yang saya banggakan juga teman-teman saya dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara Prodi Perpajakan. Dan saya juga tidak lupa untuk yang saya hargai mentor kami Bang Samuel. Dan pertama-tama kita patut mengucap syukur atas kasih Tuhan yang telah diberikan dalam kehidupan kita hingga kita berkumpul pada pagi hari ini. Dan tentunya kami tidak lupa untuk memperkenalkan diri adik-adik. Nah, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara Prodi Perpajakan tahun 2025. Nah, tentunya tujuan kami di sini adik-adik tentunya adalah sosialisasi tentang pengenalan pajak terhadap siswa-siswi SMA, tentunya siswa SMA Papa Binjai pada hari ini. Dan kami juga tidak lupa sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan kami untuk bersosialisasi pada hari ini, tepatnya hari ini tanggal 30 Oktober 2025. Kita akan memasuki rangkaian acara kita yang keempat, yaitu adalah materi pertama yang akan dibawakan oleh Rima selaku alumni dari SMA Panca Abdi Binjai. Silakan. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nah, kakak jelasin ya. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai
membiayai pengeluaran dan pembangunan Utama nasional. pajak adalah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak juga berfungsi untuk mengatur distribusi pendapatan, menjaga keseimbangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak begitu penting karena hampir seluruh kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Misalnya yang pertama ada pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan raya, sekolah gitu, rumah sakit, serta pelabuhan. Yang kedua ada untuk gaji guru dan ASN. Dan ketiga ada subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, semuanya bersumber dari pajak. Baik, terima kasih Kak Soraya sudah menjelaskan tujuan utamanya. Sekarang kakak di sini akan menjelaskan ciri-ciri pajak. Yang pertama itu berdasarkan undang-undang. Artinya setiap pungutan pajak memiliki dasar hukum yang sah. Yang kedua, bersifat memaksa. Setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib membayar pajak. Yang ketiga, tidak ada imbalan langsung. Artinya setiap pemungutannya digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, dikelola oleh negara. Setiap pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang kelima itu untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rifana. Kakak di sini akan menjelaskan fungsi anggaran atau budgeter. Jadi setiap kegiatan atau program pastinya kita punya anggaran. Anggaran itu rencana keuangan yang isinya itu nanti pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan atau program yang kita laksanakan. Selanjutnya, aku di sini akan menjelaskan fungsi pajak sebagai regulasi atau mengatur. Nah, tadi kan dijelaskan sama Kak Rima kalau pajak itu berasal dari hukum. Jadi, tentu saja karena itu fungsi pajak ini juga untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat. Program pemerintah yang baru-baru ini, hai. Oke, bisa dengarkan? Nah, program pemerintah yang baru-baru ini BMPG itu berasal dari pajak. Intinya ya. Pajak namanya fungsi pajak stabilisasi. Setelah kita mendengarkan tadi fungsi pajak dari budgeter, dari regulasi, distribusi, yang sekarang namanya adalah stabilisasi. Jadi teman-teman, dari fungsi pajak ini pemerintah itu menggunakan pajak sebagai alat untuk menyeimbangkan ekonomi dan menstabilkan ekonomi negara. Jadi tujuannya itu untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar ekonomi kita itu bisa stabil. Misalnya itu jika ekonomi kita inflasi, pemerintah itu bisa menaikkan pajak konsumsi supaya daya beli masyarakat kita itu menurun dan inflasi itu bisa dikendalikan. Sumber pendapatan utama negara itu dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Maksudnya pajak ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan langsung tunai, bantuan sembako, bahkan anak-anak yang ingin melanjutkan ke universitas, pemerintah memberikan tip kuliah yang ingin melanjutkan ke universitas dan perekonomiannya kurang mampu. Dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pajak pusat ini akan masuk ke APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, bisa dilihat dari PPT. Contoh dari pajak pusat ini ada yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Nah, pajak penghasilan ini diperoleh dari penghasilan dari orang yang bekerja, dari orang bekerja atau suatu perusahaan. Terima kasih Kakak Abang yang telah menjelaskan apa itu pajak, fungsi-fungsi pajak itu apa. Nah, kakak mau nanya deh, ini kakak yang akan bertanya ke kalian atau kalian akan yang bertanya ke kami? Sistem self assessment. Boleh dijelasin nggak apa itu sistem self assessment? Terima kasih. Mai dari kelas 11 kreatif itu berarti pastinya ada aturan dong, karena
pajak ini diatur dalam undang-undang, jadi ini bersifat memaksa. Jadi semua itu kena sanksi pastinya, sudah diatur dan dikenakan dalam undang-undang. Apakah Kak Min? Perkenalkan, nama saya Gadif Nugroho dari kelas 11 kreatif. Saya ingin bertanya, kan tadi kata-kakaknya pajaknya orang yang berada sama yang nggak berada itu beda. Kayak mana menentukan tarafnya? Terima kasih. Siapa namanya tadi? Gali. Terima kasih Gali. Tadi apa bedanya ya tarifnya? Iya Gali. Nah sebelumnya kakak jelaskan dulu, setiap wajib pajak itu dia bisa kena, setiap masyarakat Indonesia yang kena pajak itu ada ketentuannya. Dia harus punya NPWP, terus itu gajinya setahun harus nyampe 60 juta. Oke? Nah, pastinya kalau contohnya orang yang golongan menengah ke bawah yang gajinya contohnya 65 juta atau yang 70 seperti itu, pastinya kan berbeda dengan golongan yang ke atas yang mungkin nyampe dia setahun 100 juta, 200 gitu. Ngerti deh? Oke. Dari kelas 11 kreatif. Saya mau nanya, apakah penerimaan pajak sudah sesuai sama pengeluarannya? Kalau sesuai, mengapa masih banyak sekolah yang belum mendapatkan pembiayaan dari pemerintah? Terima kasih. Yang masih belum dapat pembiayaan. Nah, itu karena itu kan sama aja, artinya kenapa belum terrealisasi pajak ini dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama sekolah. Itu karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti apa itu pajak. Makanya di sini kami juga menjelaskan sama adik-adik semua supaya nanti pas udah dewasa, udah punya pekerjaan, bisa mengerti apa itu pajak sehingga kalian juga membayar pajak. Jadi karena banyak masyarakat yang belum bayar pajak, jadi kuranglah biaya untuk sekolah. Ya. Selanjutnya penerimaan pajak yang kurang itu juga tadi itulah yang menyebabkan tidak terrealisasinya pemerataan biaya-biaya yang masuk ke sekolah-sekolah gitu. Waduh, Diva. Asik. Udah kayak agak bosan juga. Nah, di sini kakak akan kasih sedikit senam. Coba diri dulu teman-teman. Coba diri guys. Jangan di bangku ya. Jangan di bangkunya. Gak bisa keluar. Itu mau jatuh. Ya cowok-cowok diri dong atau Oke guys, cepat. Ini udah bisa diperhatikan ini ya. Kalau salah ada bupati, oke? Ke Banyu. Cepat. Buat kesimpulannya, di mana tarif pajak adalah pajak yang harus kita bayarkan. Berapa besar pajak yang harus kita bayarkan? Jadi itu yang dimaksud dengan tarif pajak. Sementara objek pajak adalah sesuatu atau hal yang dikenakan pajak. Sekarang kakak di sini akan nyampe materi tentang proses pemungutan pajak. Nah, sesuai apa yang sudah kakak lihat, proses pemungutan pajak ini adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kita keluarin. Nah, Menjelaskan apa itu hak wajib pajak dan terpajakan. Nah, pada hak wajib pajak ada dua, yaitu mendapatkan pilihan baik dari para petugas pajak, dan yang kedua mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan data pribadi. Nah, pada zaman sekarang ini teknologi sudah canggih,
kita di sini menggunakan e-filing dan e-billing. Yang dimana e-filing itu adalah lapor pajak online dan e-billing itu adalah bayar pajak online. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilakukan oleh Jepang. Sangat penting teman-teman untuk negara. Kita pastinya nantinya akan menjadi masyarakat produktif yang dimana berpenghasilan dan memiliki gaji. Dari gaji itulah kita nanti ingin membayar pajak dari gaji kita tersebut. Kemudian pajak adalah kontribusi bukan beban. Banyak di antara masyarakat berpikir bahwa pajak itu juga harus berperan aktif seperti membayar pajak tepat waktu. Jadi untuk mencapai yang namanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini dalam upaya peningkatan. Selanjutnya inovasi dan digitalisasi pajak. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi membuat sistem pajak semakin mudah dan cepat. Pemerintah menghadirkan layanan digital seperti e-billing dan juga e-filing untuk pelaporan dan pembayaran pajak online. kesimpulannya itu yang dimana pajak adalah bentuk kepedulian terhadap negara. Tanpa pajak pembangunan tidak berjalan. Tanpa pajak pembangunan di negara kita tidak akan berjalan. Bukan di negara kita saja sih, bukan di dunia. Kesadaran pajak itu harus kita tanamkan sejak dini. Jadilah generasi yang sadar pajak tujuan dan tanggung jawab. Maka saya memanfaatkan pada MC. Nanti ini kita ada sekalian sesi video juga. Kalau misalnya kakak bilang pajak, dihitung ya kak. Siap, 1, 2. Orang bijak, bayar pajak. Bayar pajak. Selingkuh. Bam. 3, 4. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me.